Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Pejawaran, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sarwodadi, yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sarwodadi, yang kami hormati Ketua beserta jajaran komite sekolah, yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sarwodadi, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 1 Sarwodadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara ketiga pemaparan program unggulan SD Negeri 1 Giritirta, acara yang keempat kata-kata pamitan, dan acara yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sarwodadi kepada Bapak Agus Subhan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Korwil Kecamatan Jawaran, Kepala Sekolah SD 1 Sarogadi dan Kepala Sekolah SD 1 Negeri Tirta, dan juga Dewan Guru untuk SD 1 Sarogadi, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga dari Bapak Ibu wali siswa SD 1 Sarogadi yang saya hormati dan saya cintai. Terlebih dahulu mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan sehat dari kita sempat sehingga bisa hadir undangan dari SD 1 Sarogadi tanpa halangan suatu apapun. Salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Terima kasih sekali atas waktunya dari pembawa acara yang jelas pada hari ini mau ngomong bingung ngomong apa, karena sebenarnya ya sudah berapa bulan yang lalu kita sudah pernah dikumpulkan di sini. Itu waktu kepala sekolahnya itu masuk Pak Joko di sini dulu tentang regrouping antara Sarogadi ke Tirta. Namun ditunggu-tunggu sampai berapa bulan SK-nya belum turun-turun. Kemarin kebetulan saya ketemu kepala sekolah Sarogadi menanyakan, ini anak-anak mau dibawa kemana? Ya sebenarnya kalau sudah direkrut ke Tirta ya langsung ke Tirta, tapi kan kita orang tua tahunya ya sekolah di Sarogadi. Walaupun mungkin harapan kita itu tetap sekolahnya di Sarogadi walaupun ikut rekrut di Tirta. Nggak tahu deh, ibu-ibu mau tengok badai pindah sekolah pindah mau buat tengok sekolah di Tirta tempatnya Sarogadi gitu. Harapan ibu kayak gitu. Tapi kemarin pernah disampaikan juga kan, karena ya istilah kelas jarak jauh, tapi karena juga gurunya pernah kita ngobrol dengan kepala dinas dari dinas juga Korwil kan dulu sampai kita mau nanggung yang honorer itu sampai seperti itu, tak tanggung dari kami. Memang kalau memang ada istilahnya uang honor, nanti dari dinas nggak usah mikir, kami yang mikir. Itu sampai sejauh itu. Tapi nyatanya peraturan dari pemerintah itu kurang dari 50 siswa, kurang dari 20 siswa. Ternyata kemarin kan Sarogadi hanya 17 siswa dari 6 kelas. Untuk itu nanti barangkali berarti ibu perlu diketahui, berarti sekolah putra-putra kita nanti di Tirta. Ya monggo, saya enggak mengusulkan itu masing-masing panone panjenengan, enggak mengusulkan untuk pada pindah apa enggak, karena di kita adanya itu yang negeri enggak ada berarti untuk Sarogadi. Sebenarnya saya sangat gimana ya, sebagai kepala desa baru malah SD dibubarkan, rasanya seperti itu. Itu paling rasanya itu mau nangis gimana, ini sejarah Sarogadi. Ya kalau dari dinas sih yang penting masih ada sekolah yang lain seperti itu. Tapi kan nggak ada punya yang negeri, rasanya itu desa itu nggak bangga, kurang bangga kalau nggak punya SD yang negeri itu. Ya bagaimanapun juga ini kan dari Pak Pawan juga dulu dari SD sini, SD Sarogadi. Saya juga di Sarogadi walaupun saya SD 2 dulu di Impres di atas lapangan, rekrut ke SD 1 ya karena muridnya mulai langka. Alhamdulillah untuk Sarogadi KB-nya maju sehingga anak-anak yang kecil itu langka, ya kurang banyak. Padahal itu seharusnya dari desa nanti tak program untuk memperbanyak anak saja ya. Oke, setuju Pak.
Daripada ini coba kalau saya lihat sekarang, kalau Sarodati sekarang ibu hamil itu ada 1 per 2. Lah yang ya kan dari 1 hanya 2. Terus yang baru lahir kemarin kan kadang hanya 1. Sarodati aja 1 juga ya. Ya makanya nanti kedepannya itu ya mau kita keribut ke Tirta di Emilia, saya kira muridnya nanti juga sedikit. Sekarang saja paling dia nggak ada 60-an ya, sekitar 50-an untuk sekarang untuk Emi Sarodati. Emi Nudas malah di bawah 50 kayaknya. Itu dulu kan memang Sarodati SD-nya itu ada 2, muridnya itu dari Sarodati dan Nudas sebelum ada Emi. Tapi nanti mau kalau untuk ibu-ibu, harapan saya ya yang penting anaknya tetap sekolah tetap sekolah mau dipindah di mana, syukur masih di Gili Tirta, berarti yang mantan atau pakai jalan kaki ke Gili Tirta. Syukur bisa nanti ini kepala sekolah di Tirta ada jemputan. Karena di negeri biasanya lebih mudah ya. Kalau kita di sini di Selatan saja sudah banyak kan sekolah-sekolah yang jemput antar jemput anak-anak untuk cari murid seperti itu. Harapan saya antar jemput untuk di Tirta itu monggo untuk dipikirkan nanti kepala sekolah ini walaupun Rojati ini yang masih ngaku sama ini kampung dan untuk Siti mungkin bisa untuk kedepannya seperti itu. Kalau ini masih yang Sarodati masih tetap sekolah di Tirta. Barangkali nanti ada yang pindah yang mohon untuk diberi surat ya. Tadi di belakang jangan untuk pindah mau pindah tapi sudah bingung. Terus terang saya sendiri sebagai orang tua, saya anaknya juga di sini. Saya kalau mau ngantar anak istri sih mungkin bisa, tapi kan belum tentu tiap hari itu bisa. Selang, maksudnya ada waktu. Kadang-kadang kalau hujan apa ya istri kadang pulang juga sendiri. Saya pas kebetulan kadang pulang di Banjar seperti itu. Yang penting yang jelas macam ini untuk tahun ajaran yang besok nggak ada menerima murid baru, kita sudah rekrut di Tirta. Kalau mau yang mau terus terang yang mau pindah di Emi Sarodati, di Cokro atau di Emi Muhammadiyah Dodas yang mau volunteer seperti itu. Jadi kemarin dari dinas kan yang penting anak-anak kita masih sekolah. Yang menanggung sekolah nih, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mengawali dari kali ini. Maaf bila banyak kekurangan. Yang jelas saya selaku kepala desa mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, wali murid, Sarodati. Kami sebagai kepala desa tidak bisa mempertahankan SD yang selama ini kita uri-uri ternyata lepas juga. Gitu. Karena tentu kewenangan dari pusat dari Banjar dari pusat dan juga sudah di SK kan kami mau mohon seperti apa sudah tidak bisa. Begitu, dan juga nanti saya mengharapkan pada Ibu Kepala Sekolah sudah korwin karena ini bangunan berarti otomatis sudah milik Gili Tirta. Bangunannya, kalau tanahnya milik Sarodati. Harapan saya ke depan ini kerjasama untuk dengan desa dan juga harapan saya itu kursinya jangan dibawa ke Gili Tirta. Barangkali untuk kegiatan di sini. Kalau yang lainnya papan tulis maupun monggo dibawa ke sini karena aset itu sudah diminta. Harapan saya itu meja kursinya untuk Sarodati dan juga barangkali suatu saat Sarodati membutuhkan, insya Allah dia akan minta juga ini karena tanahnya tanah Sarodati gitu. Kita minta kalau memang Sarodati sudah membutuhkan untuk kegiatan ya tak minta. Tapi kalau selama ini beberapa ini ya belum ada rancangan ke depan ya mohon untuk kerjasama barangkali buat kegiatan biasanya untuk PKG atau itu yang guru agama kalau nggak salah itu biasanya untuk kumpulan di sini maupun untuk kegiatan yang dimanfaatkan bareng-bareng yang jelas ikut saling menjaga seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sarwodadi. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Korwil Kecamatan Pejawaran kepada Ibu Parijem. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Sarwodadi, yang kami hormati mungkin ada komite barangkali ada, yang kami hormati Kepala SD 1 Sarwodadi maupun SD 1 Kiritirta beserta segenap Dewan Guru yang ada di sini. Yang kami hormati tidak lupa Bapak Ibu Wali Murid dari SD Negeri 1 Sarwodadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini ada perasaan yang sulit saya gambarkan, dan saya yakin teman-teman juga mungkin bisa memahami hal ini. Harusnya pertemuan ini menjadi hal yang membahagiakan karena saya bisa ketemu dengan wali murid, dengan masyarakat, dengan teman-teman guru komite. Tetapi di sisi lain juga merupakan hari yang menyayat hati kalau menurut saya, karena bagaimana juga SD Negeri Sarwodadi ini sudah banyak mengukir kenangan bagi kita. Pak Kamal, juga ada Pak Wawan ya, Pak Wawan pernah, Bu Sri Pak Wiyati juga pernah di sini, sehingga berat sekali dan sulit untuk diungkapkan. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pemberitahuan juga ini sekaligus, saya itu di Pejawaran itu baru beberapa hari, sehingga ya beberapa hari, bahkan tanggal 2 Juli itu baru saya bisa absen di Pejawaran, kan baru beberapa hari. Sekarang tanggal 9 ya, baru sekitar seminggu. Terus dilalah tadi pagi Pak ya Mbak Siti yang WA juga tadi malam Mbak Siti itu WA kalau hari ini mengundang wali murid SD Negeri 1 Sarwodadi sekitar pukul 10 kaitannya dengan hasil regrouping. Bayangkan Bapak Ibu, saya baru masuk, ibaratnya baru masuk kantor di Korwil Candipura Pejawaran, terus ada ini hal seperti ini, sehingga tadi saya kasih ke kantor cari info-info, cari berkas-berkas yang berkaitan dengan regrouping ini. Alhamdulillah saya nemu, tadi saya cari berita acaranya dan juga ada SK-nya ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, proses untuk SD Negeri 1 Sarwodadi sampai regrouping ini sebenarnya prosesnya sudah agak lama kalau saya cermati di berkas-berkas yang ada. Untuk rapatnya saja di berita acara ini adalah pada hari Rabu tanggal 14 bulan Januari. Kan berarti sudah cukup lama ya, tahun 2026. Sekarang sudah Juli, berarti sudah setengah tahun yang lalu. Saya sampaikan saja berita acaranya biar semuanya gamblang, sama-sama kita mengetahui. Karena saya juga orang baru kan, ujuk-ujuk, wah saya cari berita acaranya. Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Januari tahun 2026 bertempat di SD Negeri 1 Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, telah diadakan musyawarah perkembangan SD Negeri 1 Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kan masih ingat tapi sudah lama saat itu dikumpulkan di sini. Nah, peserta rapat yang hadir itu tim dari Dindipora sebanyak 5 orang. Kemudian Korwil 1 orang, Pak Muhammad, mungkin saya lihat tanda tangannya Pak Muhammad. Pengawas penilik PNF 1 orang, kepala desa 1 orang, komite SD 2 orang, kemudian ada kepala SD Negeri 1 Sarwodadi 1 orang, saat itu kelihatannya Pak Joko Suntoro, kemudian
kepala SD Negeri 1 Giritirta 1 orang, masih Bu Marjani saat itu. Kemudian tokoh agama 1 orang, pendidik atau mungkin guru ya SD 1 Sarwodadi 4 orang, ketua K3S 1 orang, Pak Anam berarti diundang juga saat itu, ketua PGRI juga 1 orang, Pak Dion barangkali sudah ya Pak Dion ya. Nah, hasil rapatnya Bapak Ibu itu tertuang semua di sini. Yang pertama, peserta rapat menyetujui SD Negeri 1 Sarwodadi tahun ajaran 2026-2027 secara resmi ditutup. Itu hasil rapat saat itu ya. Yang pertama. Yang kedua, peserta rapat menyetujui rencana SD Negeri Sarwodadi gabung atau regrup ke SD Negeri 1 Giritirta, Kecamatan Pejawaran pada tahun ajaran 2026-2027, berarti mulai Juli ini. Yang ketiga, peserta rapat menyetujui Dewan Guru untuk ditata oleh Korwil atau Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, sehingga guru-gurunya dan kepalanya akan ditata ulang. Tapi sampai saat ini kita memang tak lacak tadi belum ada. Misalnya SK Bu Siti di tempatnya di mana, Mas Gilang di mana gitu, belum ada. Tadi saya sudah nyuruh yang ngelola ini untuk menanyakan ke kabupaten. Yang keempat, peserta rapat menyetujui aset dan inventaris akan digabung ke SD Negeri 1 Giritirta, Kecamatan Pejawaran. Seperti tadi yang diungkapkan Pak Kades, jadi aset-asetnya ini besok gabung ke SD Negeri 1 Giritirta, termasuk pengadministrasian asetnya. Yang kelima, peserta rapat menyetujui gedung SD Negeri 1 Sarwodadi dan tanah pengelolaannya diserahkan ke Pemda atau Dindikpora dan pihak desa tidak meminta aset SD. Saya hanya membacakan ya, ini yang ada di kesepakatan rapat saat itu. Yang keenam, peserta rapat menyetujui gedung tetap milik Dindikpora dan akan digunakan oleh guru-guru dalam wadah K3S, KKG, Kuaran, dan PGRI. Jadi gedung ini tidak dibongkar tetapi masih dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketujuh, peserta rapat menyetujui apabila desa akan meminjam atau menggunakan gedung untuk keperluan tertentu dipersilahkan untuk menghubungi Korwitan Dikpora Pejawaran. Artinya mungkin aku pertemuan PKK atau sekali itu ada kegiatan apa, pemilu dan sebagainya, bisa meminjam ini. Ini yang ke-7. Oh, ternyata hanya sampai 7. Demikian berita acara ini dibuat dan dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ditandatangani Kepala Desa Bapak Agus Subhan, Korwitan Dikpora Pejawaran Bapak Muhammad, ini bermaterai ya saat itu. Kemudian saksinya ada K3S Pak Anam, Ketua PGRI Ahmad Sediana, Ketua Komite Bapak Sulam, tokoh agama Bapak Kamal. Oh, panjenengan barang ya ternyata Pak Kamal ikut. Seperti itu hasilnya dulu. Iya. Wah, ini ya. Sehingga saya dengan membaca ini tahu oh ternyata dulu hasil musyawarahnya seperti itu. Kemudian saya juga membaca di permohonannya, kemudian juga notulen rapatnya juga saya baca tadi. Sebenarnya untuk kepala desa juga di sana tertuang keberatan di notulen itu loh, sudah keberatan. Komite juga dilalaikan, ini ada simulasi sehingga saya bisa mencermati di sini. Untuk kepala desa itu sudah merasa keberatan, sehingga jangan sukudon atau jangan salah sangka. Ini ada sepiye, ada sebenarnya di sini sudah ini sudah ada catatannya. Untuk ketemu ini tadi tak carinya. Ada Sarwodadi dari desa tetap bisa dipertahankan berapapun siswanya. Kalau pindah di SD Giritirta kemungkinan banyak yang tidak mau karena jauh. Kemudian pindah ke MIM pun kemungkinan tidak mau karena anak-anak yang sekolah di SD Sarwodadi adalah yang tidak mau sekolah di MI.
kalau bisa tetap dipertahankan, tapi kalau tidak bisa ya dimusyawarahkan baiknya bagaimana. Nah ini pendapat dari Kades saat itu. Kemudian komite juga sebenarnya komite mempertahankan SD tetap jalan karena kebanyakan orang yang berasal dari sekolah dasar bukan dari madrasah, karena wakaf dari pendahulu dikhawatirkan amal jariahnya tidak ada lagi. Ini kan pendapatnya Pak Kades dan Pak Komite, tapi di musyawarah itu kan banyak musuh. Ada K3S berarti keberatan karena Sarwa Gati menjadi beban iuran juga ada di sini. Kemudian ya saya ini apa anaknya gitu. Karena di sini tertuang semua sih pendapat dari PGRI, pendapat dari Pak Muhammad, pendapat dari Pak Kapti juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sebenarnya berbagai pihak sudah berusaha mempertahankan SD ini, tetapi memang karena aturannya siswa yang di bawah 60 itu memang terasa tidak efektif itu untuk penganggaran dan juga untuk penataan gurunya, sehingga keluarlah aturan yang menyatakan itu. Nah ini dari Pak Kabis juga dulu sudah disampaikan bahwa kondisi dipertahankan sulit bagi anak dan bagi guru-gurunya. Anak sulit bersosialisasi dengan guru, dengan teman. Guru mengajar satu siswa dengan 10 atau 20 siswa itu memang tidak efektif. Intinya seperti itu, sehingga di kesempatan ini kan kita kumpul ketemu, kita belak-belakan saja supaya tidak ada sudut di antara kita. Pak Kades sebenarnya juga sudah mempertahankan, Pak Komite juga sudah, tetapi dari dinas memang aturannya kalau di bawah 20 itu memang kayaknya kemungkinan mustahil untuk dipertahankan, sehingga ikhlas tidak ikhlas, lilo tidak lilo, keadaan ini harapan saya bisa kita terima bersama. Dengan tadi sudah disampaikan di berita acara ini juga bahwa semua asetnya adalah nanti menggabung ke Giri-Tirta. Sekuasinya bagaimana, ini saya tadi juga sudah komunikasi bahwa otomatis semua siswanya masuk di Dapodik SD Negeri Giri-Tirta. Karena apa? Kalau ujung-ujung di madrasah itu juga akan sulit-sulitnya, kita kan beda jalur lah, sana Kemenak, sini di Libora satu. Yang kedua juga ini untuk pemahaman kita bersama, mata pelajarannya juga beda-beda. Kan kasihan kalau anak-anak dipaksakan ya harus bermata pelajaran yang beda. Kurikulumnya juga beda sih, kurikulumnya beda, mata pelajarannya beda, jalur dapodiknya juga beda. Sehingga memang idealnya setelah dari sini gabung ke SD 1 Giri-Tirta, karena yang terdekat di 1 Giri-Tirta. Karena itu dapodiknya masih satu, terus juga kurikulumnya masih sama. Itu sekedar masukan untuk Bapak Ibu agar menjadi pertimbangan. Maksudnya ya dipikir baik-baik kalau mau pindah, mengingat kondisi kurikulumnya yang beda. Apalagi untuk anak kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu kan sudah menjelang ujian-ujian yang tentu mata pelajarannya kan akan mengerucutnya itu tetap beda antara madrasah dan sekolah dasar. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya juga orang baru, sehingga menyampaikan ini hanya juga berdasarkan dokumen yang saya dapat dan saya cari tadi. Tentang alurnya yang dulu saya yakin ini memang wacana untuk regrupan sudah lama banget memang, tetapi tetap dipertahankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa, tapi akhirnya bobol juga karena mungkin aturannya sekarang sudah beda. Kalau dulu kan kalau dalam satu SD itu tidak ada SD yang sama, maka tidak bisa diregrup kan dulu aturannya. Nah sekarang aturannya berubah. Kalau dalam satu SD itu ada sekolah yang lain tanpa memandang SD atau MI, maka sekolah itu bisa direkrut. Sehingga mungkin karena aturan baru itu, sehingga di Libora menerapkan kebijakan seperti itu. Karena apa, di sini mungkin secara kan
sudah ada lembaga sekolah yang lain MI sehingga aturannya itu. Nah untuk SK-nya, SK regulnya itu sudah keluar Bapak Ibu. Saya tinggal tadi tak cari di arsip kantor ada. SK-nya itu ditandatangani oleh Ibu Bupati. Tertanggalnya itu adalah PMT-nya itu mulai 1 Juni 2026 untuk SK-nya. PMT-nya 1 Juni 2026 berarti sudah hampir 1 bulan ya. Tapi karena ini masa libur, monggo masa untuk transisi dan untuk kepengurusan. Untuk aset Mas Gilang ya, Mas Gilang untuk segera juga mengurus Bu, karena asetnya juga harus segera digabung secara administrasi. Walaupun mungkin tempatnya masih di sini ya, ada meja atau tidak dibandingnya, tetapi secara administrasi kan sudah harus tergabung di SD Negeri 1 di Desa. Untuk masalah gedung monggo Pak Kades, artinya kita gunakan bersama. Kalau suatu saat ada perkembangan ya dirembuk dan kita musyawarahkan lebih lanjut lagi. Sekarang yang awal seperti ini dulu, kita ikuti alurnya. Kedepannya kita lihat perkembangan lebih jauh lagi. Untuk kaitannya dengan itu saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang rinci atau kurang detail karena memang saya orang baru terus dilalai ada seperti ini ketiban satu ya Pak Kamal. Ya ujuk-ujuk saya aduh ini ada regrouping dan sebagainya. Saya datang semua sudah jadi. Artinya SK juga sudah, berita acara juga sudah, sehingga saya hanya menyampaikan hasil akhir yang sudah tertera dan sudah diberikan oleh Didikora lewat ini SK Bupati Bu Desi Amalia. Itu nih teman-teman dan juga Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Korwil Kecamatan Pejawaran. Kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pemaparan program unggulan SD Giri Tirta yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 1 Giri Tirta. Kepada Ibu Sri Fauziati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kades Sarwodadi, Bapak Agus Subhan. Yang kami hormati Ibu Korwil Cam Pejawaran, Ibu Parijem. Yang kami hormati segenap Komite SD Negeri 1 Sarwodadi, tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu Wali Murid SD 1 Sarwodadi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berwajah, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu hadirin semua, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada kami
Mungkin sedikit saya memperkenalkan, apa sudah kenal ya? Saya memperkenalkan, nama saya adalah Sri Fauziati. Alamat saya itu dari Desa Tewelan Giri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Saya di Sarwo Dadi ini ya menerima undangan dari Ibu Siti, itu rasanya juga apa ya? Rasanya juga susah sedih ya, sedih bahwa SD Sarwodadi kok mau direkrut. Saya sih ya sedih ya senang. Senangnya apa? Senangnya itu bahwa nanti siswa-siswa SD Sarwodadi itu bisa pindah ke SD Giri Tirta. Saya senang, berarti nanti saya muridnya jadi tambah banyak ya, tambah banyak. Sedihnya itu Sarwodadi itu adalah SD pertama kali saya mendapatkan tugas atau mendapatkan SK. Dulu pada tahun 2008 saya ditugaskan di Pejawaran, yaitu di sini di SD 1 Sarwodadi bersama Pak Kamal dulu, Pak Bu Parijau juga ya, bersama-sama kita berjuang di sini di SD 1 Sarwodadi. Murid yang dulu saya ajar itu sekarang sudah pada jadi orang. Termasuk putranya Bu Parijau, Mas Gali, terus Mas Biworo, kemudian putranya Pak Heru. Ya, sekarang sudah selesai kuliahnya Pak. Nah, terus malah saya dengar ada yang kuliah di luar negeri juga, Mbak Husnul. Iya, tapi lanjut itu studi. Nah itu, yang siswa-siswa yang saya ajar itu sekarang memang sudah pada berhasil, sudah pada jadi orang, sementara yang mengajar masih tetap seperti ini. Ya, saya bersyukur sekali ya, karena ilmu yang dulu itu sudah diajarkan itu bermanfaat. Nah, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ya. Itu. Makanya setelah mendengar tadi paparan dari Bapak Kepala Desa, kemudian dari Ibu Korwil, mendengarkan asbabun nuzul, mengapa SD Sarwodadi itu bisa digabung atau direkrut, karena terkena aturan dari dinas. Dari dinas bahwa siswa yang kurang dari 20 itu memang secara dari dinas itu kurang efektif ya, makanya harus digabung gitu. Nah, tadi pembawa acara mengatakan bahwa saya di sini harus ngomong paparan program SD 1 Giri Tirta. Nah, memang untuk SD 1 Giri Tirta, saya ditugaskan di SD Giri Tirta itu juga belum lama, Bu. Itu sekitar kemarin bulan puasa, karena kepala SD Giri Tirta itu mutasi ke asalnya ke Boyolali. Nah, sementara belum ada kepala yang baru, saya ditugasi untuk untuk mengampu di SD Giri Tirta waktu bulan puasa kemarin. DPD saya itu di SD 1 Dharmayasa. Di Dharmayasa saya mulai tahun 2022. Ya. Jadi
Dulu saya 2008 sampai 2015 di sini di SD 1 Sarwodadi, kemudian dimutasi di SD Kalilunjar itu ya, sampai dari tahun 15 sampai tahun 2022 itu di satu Dharmayasa. Untuk program tadi program unggulan ya, itu program itu semuanya di Pejawaran ini memang kalau Giri Tirta itu memang salah satu SD yang bisa bersaing di tingkat kecamatan. Dibuktikan kalau ada lomba-lomba di tingkat kecamatan itu Giri Tirta itu selalu atau sering atau bahkan kemarin waktu FTBI tahun kemarin itu bisa memborong piala sampai 12 di tingkat kecamatan. Malah sampai ada yang ke kabupaten dan juga ke tingkat provinsi. Ya, jadi memang Giri Tirta itu salah satu SD yang di tingkat kecamatan itu memang ya kelihatan. Ya itu tentang program unggulan kalau di bidang akademik, alhamdulillah SD Giri Tirta itu adalah lengkap. Gurunya itu lengkap. 01 itu karena kemarin diangkat menjadi kepala sekolah. Bu Sunasik dulu juga pernah ngajar di Sarwodadi. Ya, itu diangkat menjadi kepala sekolah. Beliau memegang kelas 4 karena diangkat menjadi kepala sekolah sehingga kelas 4 itu belum ada gantinya. Tapi untuk guru olahraga ada Bu Indang juga Sarwodadi ya. Terus guru agama ada itu orang Giri Tirta Bu Dina ya, dan guru kelasnya itu hanya kurang 1 karena kemarin diangkat menjadi kepala sekolah. Terus sekolahan kalau gurunya itu lengkap itu kepenak, tidak kabiran, anak-anaknya itu tidak ada yang kabiran. Beda dengan yang gurunya itu kurang-kurang, itu kan bu gurunya double sehingga kadang lagi tinggal di kelas 5, yang kelas 3 kosong, kelas 3 rame. Nah itu akhirnya jadi tidak efektif. Nah alhamdulillah kalau SD Giri Tirta itu hanya kurang 1, itu saja masih ada guru yang sedang PPG. Orang Nusupan Bu Aina itu nanti sebentar lagi selesai PPG juga kembali lagi nanti bisa mengajar di kelas 4 itu, sehingga gurunya itu lengkap. Ya, jadi olahraga ada, PAI ada, guru kelasnya lengkap. Itu jarang sekali SD yang lengkap seperti itu. Kebanyakan itu ya kurang 2 atau kurang, jadi mesti ada yang double gitu. Jadi mudah-mudahan nanti putra putri bapak ibu yang gabung ke sana, mudah-mudahan itu tidak ada yang kabiran. Kemudian di samping akademik itu juga punya program ekstra. Drum band itu ada. Drum band, kemudian misalnya tari, kesenian itu juga ada. Jadi marilah nanti apabila putra putri bapak ibu gabung di sana, mudah-mudahan itu
tidak kapinan dan juga akan menambah prestasi yang sudah ada di Sarwodadi ini nanti bisa dilanjutkan di Giritirta. Nah, ini masalah jarak. Masalah jarak saya kira yang tidak begitu jauh lagi. Apalagi zaman sekarang itu hampir semua keluarga punya motor, malah tidak hanya satu. Keluarga ada 3 yang motornya 3, keluarga yang jumlahnya 4 yang motornya ada 4, itu malah kadang lebih. Itu jadi tentang jarak. Kalau tadi Pak Kades itu antar jemput, nah itu itu perlu dimusyawarahkan karena selama ini kan belum ada antar jemput. Kalau saya dengar itu kalau MI lah itu ada antar jemputnya. Kalau SD itu belum ada. Ya itu paling diantar bapak ibunya sendiri. Ya, jadi tentang akademik untuk SD Giritirta itu ya tidak begitu ketinggalan dibandingkan atau di tingkat kecamatan. Dibuktikan dengan hasil misalnya ujian, lomba baik yang akademik maupun yang non akademik itu selalu Giritirta itu selalu mendapatkan hasil atau prestasi, atau kalau zaman sekarang itu mendapatkan piala atau piagam itu. Jadi tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan nanti setelah gabungnya SD Sarwodadi ke Giritirta itu anak-anaknya itu tidak kawinan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang program-programnya. Oh ya, ini malah untuk untuk bulan-bulan ini atau sudah berjalan 1 bulan ini SD Giritirta itu ada kerjasama dengan KUA atau Pendais karena komitenya Bapak Al-Hidayah itu kan KUA kemarin itu beliau itu punya usul bagaimana kalau SD itu diadakan kerjasama dengan KUA. Jadi setiap bulan itu sekali ada petugas dari KUA itu masuk ke SD itu menularkan beberapa informasi ilmu. Nah, kalau kemarin itu tentang pernikahan dini itu, kemudian tentang pokoknya banyaklah informasi yang bisa disampaikan dari pihak KUA ke SD. Nah, itu juga saya terima kasih sekali karena dari Bapak Komite SD Negeri Giritirta itu mempunyai usul seperti itu. Ya, paling tidak anak-anak itu nanti akan tambah pengetahuannya. Mungkin nanti bisa diisi tentang ilmu agama, sehingga nanti saya pesannya itu ya yang sangat-sangat perlu itu adalah zaman sekarang itu adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu sangat-sangat perlu ditanamkan kepada siswa-siswi. Nah, itu juga merupakan program SD 1 Giritirta. Ya, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengharap, saya sangat senang apabila putra-putri Bapak Ibu nanti bisa gabung di SD 1 Giritirta. Saya terima dengan tangan terbuka. Monggo. Nah, kalau nanti prosesnya itu memang ya harus masuk dapodik dulu ya. Masuk dapodik semua ya, itu memang ya mari kita ikuti bagaimana prosedurnya yang baik itu seperti apa. Kalau saya sangat mengharapkan monggolah gabung saja ke SD Giritirta. Soal jarak saya kira tidak menjadikan
masalah karena zaman sekarang itu transportasi itu sudah mudah, sudah enak gitu. Kalau misalnya pagi hari tidak diantar idem-idem untuk olahraga, mudah-mudahan menjadikan badan menjadi sehat. Yang apa ya, itu tujuannya ya mau sekolah, menuntut ilmu, terus jalan kaki, itu mudah-mudahan Allah akan menggantikan pahalanya setiap langkah gitu. Jadi nanti akan banyak pahala yang diciptakan dari kita jalan kaki ke sekolah. Lebih jauh berarti lebih banyak gitu. Jadi semangat. Mungkin yang bisa dipetuk dijemput itu kalau pulangnya. Nah, pulangnya itu jamnya itu kalau Giri Tirta itu setelah sholat duhur berjamaah bersama-sama. Kalau pagi itu ada sholat duha bersama-sama berjamaah, kemudian membaca doa-doa harian, itu sudah biasa, itu menjadi pembiasaan setiap pagi, setiap hari gitu. Nah, kemudian nanti kalau anak-anak yang kelas 4, 5, 6 itu pulangnya setelah sholat duhur berjamaah. Karena sekarang sudah ada MBG, jadi anak-anak itu sudah tidak terburu-buru untuk pulang karena sudah kenyang gitu. Kalau ibu-ibu mendukung MBG apa tidak? Ya, kalau dia itu memang program utamanya Bapak Presiden kita itu adalah MBG. Tapi kalau zaman sekarang mendengar di sana sini karena sudah sangat bebas berbicara gimana itu di sosial media itu kadang-kadang ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa. Kalau saya selaku guru di satuan pendidikan itu ya berharap ya tetap jalan, jadi anak-anak anak-anak dengan kiranya itu saja barangkali apa yang saya sampaikan banyak kekeliruan atau kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mumpung ketemu nanti kelihatannya ada permasalahan ketika di Giri Tirta Bapak Ibu wali murid keberatan akan transportasinya, mungkin kelas dan sebagainya. Mungkin ini ada solusi hanya sekedar usul. Itu sebenarnya bisa dirembuk di grup paguyuban wali murid. Artinya kan wali murid jadi di sini kan banyak sopir-sopir terompak itu kan mungkin bisa dirembuk kayak sini yang SMA ke Karangkobar itu loh Pak Nas, mungkin dengan bayar sebulan berapa ke sopir itu, yang penting esok dijemput terus pulangnya juga diantar. Barangkali itu mungkin bisa dirembuk di grup paguyuban orang tua murid. Disepakati saja, misalnya mau nyewa Pak Nas atau Pak Sapa yang punya topak itu dan sanggup, terus diadakan perjanjian pokoknya ini untuk tiap hari kecuali libur untuk tetap mengambil mungkin titik posnya di sini atau di perapatan sana atau di mana, kemudian setelah dulu juga jam sekian harus menjemput. Saya kira saya yakin jenengan gak keberatan daftar itu untuk putra jenengan, misalnya orang kesel banget. Kemudian ya perlu diketahui di swasta itu ada antar jemput, itu orang tuanya iuran bayar tidak gratis. Kalau di swasta kan memang diperbolehkan orang tua bayar atau iuran, tapi kalau di sekolah negeri Nyun Sewu ini kebijakan di Banjar memang dilarang melakukan pungutan apapun, sehingga kalau ada hal seperti ini kan bisa disikapi dengan paguyuban rembuk, paguyuban rembuk, paguyuban yang bayar ke sopir, sehingga sekolah tidak
mengkoordinir dan tidak menjadi nanti masalah di sekolah, karena memang sampai saat ini kebijakannya adalah dilarang melakukan pungutan apapun di sekolah negeri. Tapi kalau sekolah swasta kan masih bebas, sehingga mereka bisa menggali dana dari masyarakat berapapun karena di swasta, sehingga salah satunya bisa untuk biaya transportasi antar jemput. Tapi kalau di sekolah negeri memang tidak bisa, tetapi tadi bisa ada solusi ketika paguyuban wali murid berembuk bareng gimana caranya supaya anak-anaknya bisa terjemput dengan baik, tidak kesel. Di Wanayasa ada yang seperti itu sekolah negeri, tetapi ada antar jemput, tetapi biayanya yang ditanggung orang tua masing-masing. Contohnya di Semida, pernah dengar ya kata Semida? Semida itu yang sekolah jauh banget, SD-nya ada yang dari Buana itu dekat Nagasari yang ada jembatan gantungnya itu. Nah di sana kan lebih jauh kayak Nusukan lah sekitarnya. Di sana solusinya itu memang tiap pagi ada sopir yang sudah dikontrak orang Semida untuk antar jemput, ya kontraknya ya sepanjang anak itu masih sekolah itu, jadi antar jemput tiap pagi. Tapi ya tadi kayaknya urunannya itu tidak dari sekolah tetapi dari wali murid, dan saya kira semua bisa menerima lah kan ini untuk anak-anaknya, karena memang sekolah dilarang sih bos, kecuali bos sudah ada aturannya tersendiri untuk pos-pos yang sesuai aturan. Saya kira itu tambahan hanya sedikit solusi dan menambah wawasan bahwa di Wanayasa pun ada negeri yang jauh banget jangkauannya sehingga harus antar jemput pakai terupak itu. Tapi anak-anak ya senang loh. Di sini kan nggak ada mobil jemput yang kayak di kota tertutup mabuk lah, yang terupak itu anak-anak juga gembira. Saya kira itu tambahannya. Moga dilanjut Mbak. Demikian pemaparan yang telah kita dengarkan bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian kata-kata pamitan oleh Ibu Kepala SD Negeri 1 Sarwodadi kepada beliau Ibu Siti Mufidah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi Assalatu Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu yang kami hormati Bapak Presiden Budi. Alhamdulillah hari ini hadir kepada kita. Terima kasih guru pelajaran SPT Budi yang berkenan hadir hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya Ibu. Mohon maaf. Alhamdulillah saya terawih karena kebetulan tidak ada acara yang saya hormati Ibu Sri Fauziati juga alhamdulillah hari ini bisa hadir walaupun kemarin sempat pamit karena ada kegiatan, namun kemudian karena ini harinya adalah hari yang sangat penting menurut saya sehingga beliau bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang hari ini hadir tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian yang hari ini tidak hadir ketua komite namanya Pak Suram, ada acara di luar. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid SD Negeri 1 Sarwodadi yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmatnya hari ini kita ditakdirkan bertemu, ya, walaupun SK sudah kita terima pada tanggal 22 Juni ya, tapi karena kesibukan dan beberapa halangan kami sehingga baru hari ini
kami bisa mengumpulkan panjenengan semua. Terima kasih hari ini sudah berkenan hadir sampun ngrawuhi undangan kami berkaitan dengan regrouping atau penggabungan sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi disampaikan oleh Mbak Ida sebagai penata acara. Di sini saya mewakili teman-teman. Saya itu sebenarnya belum lama juga di sini, baru per 1 Maret, Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan saya di sini. Namun demikian sekolahnya harus sudah bergabung dengan SD Giri-Tirta. Ini adalah pengalaman yang mungkin yang terbaik yang pernah saya alami. Kenapa harus digabung begitu? Lagi sayang-sayangnya sama anak-anak. Ini baru rasanya kok meninggalkan anak-anak itu berat sekali. Namun demikian, karena tadi sudah disampaikan Pak Kades, sudah disampaikan Ibu Korwin, memang sudah ibarat nasi itu sudah menjadi bubur, SK sudah turun, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami mewakili saya pribadi, kemudian ada Pak Gilang yang mungkin terlama di sini itu Pak Gilang, ada Bu Ida, mohon maaf apabila selama kami bersama anak-anak panjenengan, putra-putra panjenengan ada salah atau kurang maksimal dalam membimbing dan mendidik putra-putra panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu karena keterbatasan yang kami miliki. Mohon doanya, semoga apa yang terjadi hari ini menjadikan motivasi untuk kami semua berempat, saya, Pak Gilang, Bu Ida, untuk lebih semangat lagi. Semangatnya jangan kendor, tetapi lebih semangat lagi ya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti kita bisa, ya kalau bisa anak-anak Bapak Ibu itu di SD Giri-Tirta, Gabungan Giri-Tirta, ya Bapak Ibu gurunya kepengen gabung seperti itu, mengikuti putra-putra itu panjenengan semua. Tapi karena itu adalah kewenangan dari dinas, kami hanya melaksanakan tugas saja. Kalau kami nanti SK-nya, karena sampai hari ini kami belum mendapatkan SK, padahal hari Senin sudah masuk ya Bu. Iya, hari Senin sudah masuk, tapi kami sendiri belum dapat SK, tugasnya di mana. Kalau di Giri-Tirta nanti kepalanya ada 2, nanti kepalanya bercabang 2 begitu ya. Kalau Pak Gilang bisa masuk di kelas 4, tapi kalau ya langsung secara otomatis. Nah, tapi kalau saya nanti malahan bagaimana? Enggak apa-apa. Jadi kan lebih baik mengalah gitu. Semoga seperti itu. Kalau saya nanti SK-nya di Giri-Tirta, berarti masih bisa bersama-sama anak-anak yang saya cintai. Karena ini sangat berat sekali. Aki sayang-sayangnya malah harus berpisah gitu. Kemudian atas nama SD juga mohon maaf kepada Pak Kades, kepada Ibu Korwi, bila selama kami melayani anak-anak di sini kurang maksimal karena keterbatasan kami, sekali lagi kami mohon maaf. Dan nanti kami menunggu SK turun saja. Ketika itu pada tanggal 21 saya di WA Pak Korwil malam itu terkait regroup itu, saya sudah kan sampai tidak bisa tidur, ya Allah, SK-nya sudah turun, ini mau bagaimana gitu. Saya sengaja diam saja, ternyata Bu Sri juga dapat. Ini ternyata Bu Sri dapat. Jangan dapat WA Pak Muhammad, oh iya dapat besok. Ternyata di sana ada temannya, tidak
tidak kita berdua, tetapi ada satu SD lagi, itu SD Greenfield. Ada 2 yang direkrut untuk tahun ini mungkin ya Bu. Untuk tahun ini ada dua SD yang direkrut, yaitu SD Sarwodadi dan SD Greenfield. Untuk SD Greenfield itu siswanya tinggal 9. Itu sehingga direkrut dengan SD kesan. Gitu. Kalau di sini masih lebih banyak, masih dalam masih 110. Alhamdulillah, bila ada temannya, saya kira duduk ya Allah. Saya kira sendirian di sana, ternyata ada temannya yang senasib dan seperjuangan harus meninggalkan SD yang tercinta ini. Memang sempat berpikir, ya Allah, ya langsung Bapak Ibu, coba bayangkan saja harus meninggalkan. Saya baru 4 bulan di sini. Baru bulan 100 hari pertama kan. 100 hari pertama saya sudah harus berpisah. Ya, dari sini kita belajar bahwa kita memang hidup tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah. Ketika Allah menghendaki harus kembali, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawa kita saja titipan. Suatu saat ketika Allah menghendaki kita kembali, maka kita akan kembali. Kita harus belajar ikhlas. Apapun yang terjadi, ya kita hadapi, kita syukuri, kita nikmati saja ya Bu. Kita nikmati saja. Semoga ini adalah yang terbaik untuk kita semua dan untuk masa depan anak-anak kita semua menjadi lebih baik, memiliki masa depan yang lebih cemerlang untuk bisa nanti meraih cita-cita putra putri Bapak Ibu semua. Beriring doa semoga Bapak Ibu semuanya disehatkan, diberi keberkahan, kemudian diberi kelancaran dalam segala hal. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Mufidah. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya namanya cerita semangat paling suka. Semangat. Ya bapak kami berjalan. Agar sebelumnya nih bawa cahaya semangat. Jadi kalau tapi prosesnya memang harus masuk dulu dapodik di gereja semua baru bisa gitu prosesnya dari dinas itu kan semua ini harus dipindah dulu dapodiknya ke gereja. Setelah itu baru boleh kalau masih masuk gereja gimana masih dia itu enggak dikasih kan dari perkembangannya tahun sudah masuk informasinya.
Kalau belum masuk belum bisa memberikan surat pindah, logikanya ya kan semua masuk dulu, terus baru kalau ada pindah. Ya memberikan ini terus 1 minggu kemudian sampai dalam pindah. Iya.